berbuka bagi yang menjalankan ibadah puasa. Semoga semua dalam keadaan sehat. Kita bertemu kembali dalam video conference hari ini, hari Senin 27 April 2020, difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika. Pak, sebagai pembukaan ini Pak, mungkin bisa disampaikan Pak update hari ini. Terima kasih Pak. Ya, selamat malam buat tim Kominfo, selamat malam buat tim pers, selamat berbuka puasa. Semoga kita semua masih tetap dalam keadaan sehat. Saya senang sekali bahwa 2 malamnya kita tidak melakukan konferensi pers dan malam ini kita boleh bertemu dan semoga kita semua masih tetap semangat ya. Amin. Semangat. Ya, teman-teman pers, pada kesempatan ini perlu kami melaporkan bahwa di hari ini ada 6 pasien yang dinyatakan sembuh setelah menjalani masa perawatan baik di RSUD Mimika maupun di Rumah Sakit Tembagapura. Dan dengan bertambahnya 6 orang yang dinyatakan sembuh, yang tadinya terkonfirmasi COVID-19 kemudian ditangani oleh tim medis, maka mereka sudah boleh pulang dan selesai dalam masa perawatan dan isolasi di rumah sakit, namun tetap masih dalam pemantauan saat mereka di rumah. Dengan bertambah 6 orang ini, maka total jumlah pasien COVID-19 di Kabupaten Mimika sampai hari ini yang dinyatakan sembuh berjumlah 11 orang. Dengan bertambahnya 11 orang ini, maka kita lihat progres penanganan pasien COVID-19 di Kabupaten Mimika ini semakin baik. Pasien-pasien yang dinyatakan sembuh hari ini dari RSUD Mimika ada 5 orang, kemudian dari Rumah Sakit Tembagapura ada 1 orang. RSUD Mimika yaitu pasien 008 dengan inisial HNP, kemudian pasien 012 dengan inisial RLH, kemudian pasien 013 dengan inisial ILS, yang keempat pasien 017 dengan inisial STP, kemudian yang kelima pasien 020 dengan inisial HRP. Sementara 1 pasien di Rumah Sakit Tembagapura yaitu pasien 019 dengan inisial OPR. Pada kesempatan yang baik ini, atas nama tim gugus tugas Kabupaten Mimika, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Mimika, secara khusus kepada tim medis di RSUD Mimika dan juga di Rumah Sakit Tembagapura yang mana sudah boleh melaksanakan tugasnya dengan baik. Indikator perawatan terhadap pasien COVID-19 adalah meningkatnya angka kesembuhan bagi pasien. Dan juga saya pikir ini akibat dukungan dari semua masyarakat yang selalu mendoakan baik pasien maupun tim medis. Dan juga teman-teman pers yang dengan setia sudah boleh menyampaikan kepada masyarakat agar tetap memberikan support baik kepada pasien dan keluarga maupun kepada tim medis yang ada di rumah sakit. Pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan bahwa di hari ini terdapat penambahan PDP baru, yaitu 5 dari RS PDP baru sebanyak 5 orang, dari Rumah Sakit Mitra Masyarakat ada 2 orang, Rumah Sakit Tembagapura 3 orang. Dengan demikian, jumlah PDP yang dipantau di hari ini berjumlah 59 orang. Kemudian, jumlah pasien yang dirawat di rumah-rumah sakit sebanyak 31 orang, di mana RSUD Mimika 9 orang, di shelter ada 12 orang, kemudian yang dirawat di Rumah Sakit Tembagapura berjumlah 10 orang. Sedangkan untuk PDP, pasien dalam pemantauan sebanyak 32 orang yang masih dirawat, yaitu RSUD Mimika 6 orang, Rumah Sakit Mitra Masyarakat 5 orang, Rumah Sakit Tembagapura berjumlah 21 orang. Kami juga pada kesempatan ini
menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium ada terjadi penambahan 4 kasus positif, 2 dari Rumah Sakit Tembagapura dan 2 dari RSUD Mimika. Dari Rumah Sakit Tembagapura dengan inisial ZMH, laki-laki usia 48 tahun, dan yang kedua yaitu inisial HPN, laki-laki usia 55 tahun. Untuk klasternya ini kami belum bisa pastikan klaster apa yang di Tembagapura. Kemudian dari RSUD Mimika ini ada 2 orang, yaitu ARL, laki-laki usia 34 tahun, dan ALK, perempuan usia 21 tahun. Maka dengan demikian, jumlah pasien COVID-19 di Kabupaten Mimika berjumlah 45 orang. Kami juga perlu menyampaikan bahwa di hari ini terdapat 18 ODP baru, yaitu RSUD Mimika ada 1 orang, Puskesmas Mapurujaya 1 orang, Klinik CMC 1 orang, dan hasil tracing kontak berjumlah 15 orang. Maka dengan demikian jumlah ODP di Kabupaten Mimika hari ini adalah 236 orang. Sedangkan OTG di hari ini didapatkan atau ditemukan 28 orang tanpa gejala, yaitu dari klinik CMC 1 orang, dan hasil tracing kontak sebanyak 27 orang. Teman-teman pers sekalian, kami juga perlu menyampaikan bahwa di hari ini ada 1 PDP yang dilaporkan meninggal di RSUD Mimika. Kemudian selain data-data kasus, perlu kami menyampaikan kepada tim pers bahwa sejak tanggal 24 sampai siang tadi, tim gugus COVID-19 melakukan pemeriksaan terhadap semua kontak tracing dari pasien-pasien yang sedang dirawat, dan pasien yang dirawat itu dinyatakan positif COVID-19. Secara keseluruhan yang telah diperiksa berjumlah 560 orang, atau sudah lebih dari separuh target, dan masih akan dilanjutkan di besok hari. Dari 560 orang tersebut yang dinyatakan positif dengan tes cepat berjumlah 145 orang. Jadi sampai tadi siang itu 110, tetapi penambahan dari lapangan sehingga totalnya 145 orang. Secara presentasi, jumlah orang yang positif adalah 25,89%. Perlu kami sampaikan bahwa jumlah kasus positif ini hampir sebagian besar masih didominasi oleh klaster Lembang. Artinya bahwa rantai penularan ini masih terjadi. Namun satu hal yang bisa dipantau dari hasil rapid test ini adalah bagaimana fenomena gunung es ini bisa kita bongkar, bisa kita cari kasus-kasus sesuai dengan hasil tracing kontak yang ada. Kalau kita lihat lokasi-lokasi di mana dilakukan pemeriksaan berdasarkan hasil tracing kontak, yaitu di Gorong-Gorong, kemudian di Gusir Ujung, kemudian di lokasi Jalan Hasanuddin, setelah itu Kiai Hajar Dewantara, lokasi Jalan Patimura, lokasi Samratulangi, lokasi Nawaripi, lokasi di Mapurujaya, yaitu di Puskesmas Mapurujaya, penduduk dari Kampung Asmat, kemudian di Puskesmas Timika sendiri. Jadi mekanisme yang kami laksanakan
yaitu ada pengambilan sampel atau spesimen langsung di lapangan, tetapi ada juga yang diantar ke puskesmas. Nah, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di sini, bahwa dari jumlah yang positif sudah ada rencana dari tim gugus COVID-19 Kabupaten Mimika untuk menyiapkan tempat isolasi dengan 2 strategi. Yang pertama, adalah jika dari kasus positif ternyata mereka adalah anggota keluarga serumah, maka itu akan diisolasi di rumah. Sementara kalau misalnya strategi yang kedua, jika mereka hanya satu orang yang terinfeksi di dalam rumah, maka akan dilakukan isolasi di tempat yang akan disiapkan oleh pemerintah atau oleh tim gugus. Sejak kemarin sudah ada beberapa yang dirujuk untuk dilakukan isolasi di Wisma. Nah, terkait pernyataan Bupati 110 positif rapid test, kenapa bisa kebobolan? Terpapar dari siapa? Apakah gara-gara tim lapangan tidak dilengkapi APD yang memadai? Ya, kita tahu bahwa ketika transmisi lokal, maka kita semua memiliki risiko yang sama untuk terpapar. Oleh karena itu, pemerintah sudah menyampaikan agar tetap tinggal di rumah. Jika keluar rumah, menggunakan masker, cuci tangan, kemudian setelah itu adalah tetap menjaga imunitas dengan istirahat yang teratur, pola makan yang teratur, dan olahraga yang teratur. Jadi dengan situasi transmisi lokal, kita lihat di distrik Mimika Baru, di distrik Wania, kelurahan-kelurahan yang ada, ini kita semua mempunyai peluang yang sama. Sejak dari awal pemerintah sudah menyampaikan untuk tetap tinggal di rumah. Masing-masing orang harus bertanggung jawab kepada dirinya untuk tidak tertular. Siapapun kita tidak saling curiga. Nah, jika tim lapangan dikarantina semua, siapa yang akan tertibkan masyarakat? Ya, saya pikir begini, ada mekanisme yang memang harus kita lakukan, yaitu melibatkan semua komponen, kemudian unsur-unsur terkecil, sebagaimana instruksi Bupati, keterlibatan dari pemerintahan distrik, kepala kampung, kelurahan, hingga RT dan RW. Inilah sebenarnya yang utama. Kalau yang di Tembagapura bagaimana, Pak? Di besok hari, tim gugus tugas yang nanti akan dipimpin langsung oleh Pak Ketua, yaitu Pak Bupati, berencana untuk duduk bersama-sama dengan manajemen PT Freeport untuk membicarakan tidak hanya Tembagapura, tapi juga membicarakan bagaimana penanggulangan di Kabupaten Mimika. Wilayah Tembagapura dan wilayah Mimika adalah satu kesatuan yang utuh. Di Timika berhasil, tapi kalau di Tembagapura tidak bisa dikendalikan, ya sama saja penularan akan sampai juga di Timika. Demikian sebaliknya. Oke, jadi belum tahu ya Pak ya, kepastiannya besok baru. Iya, yang jelas pembatasan sosial ini menjadi salah satu target utama supaya langkah-langkah cepat dalam rangka menekan penyebaran virus ini bisa betul-betul bisa terlaksana. Oke, Pak. Untuk PSBB sendiri gimana kabarnya, Pak? PSBB kajiannya sudah selesai. Jadi sebenarnya dokumen berdasarkan 3 syarat sesuai dalam Permenkes itu sudah selesai. Namun kami coba melengkapi dokumen-dokumen yang terkait dengan social safety net, kemudian kebutuhan pangan hingga 4 bulan ke depan, dan juga sistem pelayanan kesehatan sebagaimana yang dituangkan dalam 3 komponen utama dalam PSBB tersebut. Kira-kira kapan Pak diketahui hasilnya, Pak? Kalau misalnya besok disampaikan, ya kita tunggu dalam minggu ini, mudah-mudahan bisa dijawab.
Kemudian pertanyaan rekan-rekan yang positif rapid test ini diisolasi di mana? Tempat positif di distrik mana saja? 4 yang positif tadi saya di distrik Tembagapura, kemudian untuk 2 kasus di Timika itu di Kelurahan Kebun Siri, distrik Mimika Baru. Klaster Surabaya, saya lupa tadi menyampaikan klasternya. Klaster Surabaya ini klaster yang masih panjang. Pertanyaan rekan-rekan lagi Kak, jika akan jauh lebih banyak yang terpapar, apakah sudah ada skenario misalnya mendatangkan tenaga bantuan dari luar Timika? Maksudnya kalau banyak petugas juga yang terpapar? Ya, baik. Jadi dalam diskusi kami dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua, kami mendapat juga dukungan tenaga. Jika dalam situasi yang tidak memungkinkan kita kekurangan tenaga, maka Dinas Kesehatan Provinsi Papua akan membackup dengan tenaga, baik tenaga dokter maupun tenaga perawat. Selain kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika pun akan mengoptimalkan tenaga-tenaga kesehatan yang ada di kabupaten. Rencana yang paling dekat ini Pak, rapid test lagi Ya. Untuk siapa mungkin Pak? Jadi kami masih menyelesaikan prioritas adalah tracing kontak. Tracing kontak supaya dari semua hasil tracing kontak itu bisa ada yang dinyatakan sembuh. Jadi diperiksa, karena kita lihat rata-rata sudah lebih dari 20 hari, kalau diperiksa negatif sudah kita nyatakan sembuh apabila dia memenuhi kriteria, tidak punya tanda gejala, kemudian hasil rapid testnya negatif, ya sudah sembuh. Kemudian untuk yang hasil yang akan ditunggu dari Jayapura? Yang masih menunggu hasil secara keseluruhan adalah 59. Ini hasil swab ya Pak? Iya, hasil swab. Apakah ada dari 59 ini yang mungkin sudah tes 2 kali begitu Pak? Iya, saya pikir itu ada yang tes, dan dalam beberapa waktu dekat ada pasien juga yang pasti dinyatakan sembuh dalam minggu ini. Dalam minggu ini ya Pak? Iya. Oleh karena itu mohon dukungan daripada seluruh masyarakat ini. Dari pertanyaan rekan-rekan Pak, yang di Tembagapura itu klaster mana saja Pak yang menyebar? Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, kami belum tahu secara pasti kejadian di Tembagapura itu dari klaster mana. Oleh karena teman-teman di Tembagapura pun sedang masih melakukan pengumpulan data dan melakukan verifikasi. Tetapi ini besok akan kami tanyakan untuk bisa dipastikan itu klaster dari mana dan apakah ini transmisi lokal. Kalau transmisi lokal, apakah sudah masuk ke generasi kedua atau masih generasi pertama? Pak, untuk yang rapid testnya dinyatakan positif, apakah itu berarti pasti positif COVID? Belum tentu ya, belum tentu. Jadi yang tetap kembali lagi golden check untuk penetapan kasus positif COVID adalah pemeriksaan real time PCR. Oleh karena itu pemeriksaan rapid test ini adalah penjaringan kasus yang dicurigai kemungkinan terinfeksi. Oleh karena itu, dari sejumlah kasus yang positif 145 ini akan dikirimkan nama-namanya ke RSUD Mimika untuk dilakukan swab. Tapi ada nggak Pak yang misalnya positif tapi maksudnya rapid testnya negatif tapi kemudian dia positif? Ya. Jadi memang ini sangat menarik kasus COVID-19 ini. Ada yang rapid test positif, tetapi ketika di swab ternyata itu negatif. Kemudian ada juga rapid test yang negatif, di swab itu positif. Makanya pada rapid test itu kami harus melaporkan antibodi mana yang positif. Antibodinya ini yang terdeteksi yang ada dalam kaset rapid test itu ada IgG, imunoglobulin G, IgG itu, dan imunoglobulin M, IgM. Jika kalau IgM-nya positif, maka dilakukan swab dan itu menggambarkan infeksinya sedang berlangsung. Nah, kalau hasil swabnya negatif, maka akan diulang lagi untuk swab yang kedua.
Sedangkan sebaliknya kalau IgG-nya positif, kemudian dilakukan swab, kemudian swab sekali aja dia negatif, ya dinyatakan negatif. Gitu. Karena gambaran IgM itu infeksi yang sedang berlangsung, kalau IgG itu adalah infeksi yang sudah selesai. Gitu. Kalau di Mimika ada yang memang ya Pak ya? Banyak. Dan hasil pemeriksaan kami hampir sebagian besar menunjukkan IgG dan IgM itu positif. Artinya kemungkinan sudah terpapar 2 kali. Kalau terpapar 2 kali maksudnya generasi kedua? Enggak, artinya dia mungkin sudah pernah sakit ini kemudian kembali terpapar ulang lagi. Jadi sistem imunnya merespon. Ini kan ada yang begitu? Ya, dari kasus rapid test yang kami periksa, sebagian besar didominasi oleh antibodi IgG, IgG dan IgM yang positif. Namun, apapun yang positif, mau IgG atau IgM saja, atau kedua-duanya tetap dilakukan swab untuk bisa memastikan. Hasil swab itu nanti baru kita bisa melihat juga bagaimana kecenderungan kasus, apakah naik atau turun. Tapi saya pikir bahwa lebih cepat kita menemukan kasus akan jauh lebih bagus pandangan kita dan antisipasi menyiapkan skenario-skenario selanjutnya. Yang jelas dalam waktu dekat kami dari Dinas Kesehatan akan menentukan sentinel, wilayah-wilayah sentinel, kelurahan-kelurahan yang banyak ditemukan kasus positif, baik rapid test maupun PCR. Di situ akan jadi gardu. Jika di situ diintervensi, dilakukan isolasi dengan cara maksimal, orang tidak ada pergerakan di situ, maka akan memberikan efek kepada wilayah lain, akan memberikan efek kepada Kabupaten Mimika, termasuk di Tembagapura. Jadi maksudnya, misalnya di satu kelurahan, artinya orang itu di kelurahan itu tidak boleh keluar dari. Iya, kan kami sudah menyampaikan itu kelurahan-kelurahan mana aja itu. Nah, mestinya itu dijaga secara ketat. Kemudian, ya memang kalau kita lihat data-data di Mimika, Wadia dan distrik Mimika baru ini adalah kota industri dan juga jasa, distrik yang menyediakan jasa dan industri. Tentu saja itu karena tarik-menarik ekonomi. Disitulah yang membuat masyarakat akan selalu bergerak untuk keluar. Kondisi hari ini mestinya bukan pilihan, harus wajib. Supaya tidak terpapar, supaya tidak terinfeksi, maka harus tetap ada dalam rumah. Cuman itu aja, jadi social distancing, physical distancing itu menjadi hal yang utama. Hasil rapid test ini sudah menunjukkan bahwa ini adalah suatu kegagalan daripada social distancing dan physical distancing. Pemerintah sudah sangat serius, tapi kerjasama dengan masyarakat ini yang belum berjalan secara maksimal. Kami berharap untuk menghentikan epidemi ini, maka peran masyarakat itu yang paling utama. Pak, ini minta maaf pertanyaan rekan-rekan, apakah ada kasus reinfeksi di Timika? Kami belum bisa pastikan, tapi secara kasar kami lihat dari kasus-kasus yang positif, berdasarkan tanda gejala ya, berdasarkan tanda gejala. Sebenarnya kasus positif ada beberapa kasus yang mereka ini sebenarnya sudah, mereka pernah sakit, kemudian karena anggota keluarganya juga sakit, mereka sudah sembuh kembali sakit. Akhirnya tapi itu disebut reinfeksi atau? enggak, karena waktu pertama kan kami tidak periksa. Ini hanya berdasarkan asumsi. Kecuali sakit pertamanya diperiksa dengan PCR, kemudian dinyatakan sembuh, kemudian dia sakit lagi, kemudian periksa dengan PCR positif, maka bisa saja disebut reinfeksi. Tetapi karena ini tidak diperiksa, jadi ini asumsi saja berdasarkan riwayat perjalanan penyakitnya dan riwayat kontaknya. Kondisi 145 yang dinyatakan positif ini apakah terlihat sehat atau memang ada gejala-gejala, Pak? Ya, hampir sebagian besar mereka adalah OTG. Kemudian dengan semakin bertambahnya kasus, apakah gugus tugas tidak merekrut relawan, terutama untuk mendukung tracing kontak? Ya, saya pikir tracing kontak untuk sampai hari ini masih tetap berbasis wilayah. Nah, untuk tracing kontak ini sangat penting karena sistem tracing ini bukan hanya cuma sekedar pergi dan bertemu, tapi tracing kontak adalah suatu mekanisme atau rangkaian dari snowball.
kontak. Ketemu satu orang, terus akan memberikan informasi, dia akan pergi bertemu orang yang disampaikan. Jadi ini memang harus rutin secara terus menerus. PDP meninggal dunia di RSUD, apakah sudah sempat diambil sampel atau belum? Ya, PDP yang meninggal dunia diperiksa dia negatif. Makanya disebut PDP yang meninggal, bukan pasien COVID. Meninggalnya karena apa, Pak? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas bukan COVID. Iya, yang penting bukan COVID. Yang hasil swabnya negatif. Yang meninggal hanya satu ya, Pak ya? Iya. Yang PDP. Betul. Yang info ini laporan yang masuk ya. Kami berdasarkan laporan yang kami terima dari rumah sakit. Laporan yang kami terima adalah dalam bentuk dokumen. Baru informasi dari RSLM juga ada yang meninggal? Ya, memang kami terima laporan itu, tapi belum ada dokumen yang masuk pada kami. Kalau laporan secara lisan, kan kami juga akan menyampaikan ini harus secara tertulis. Oleh karena itu ada dokumen yang masuk, baru kami bisa melaporkan. Baik, Pak, ini pertanyaan lagi, apakah alat swab bisa diadakan di Mimika, Kak, supaya cepat begitu dalam proses pemeriksaan? Iya, saya pikir untuk ini di RSUD ada VTM yang banyak. Kami juga di Timika, kami memberikan stok ke Rumah Sakit Tembagapura dan Rumah Sakit Mitra Masyarakat. Kita bisa melakukan ini melakukan pengadaan sendiri. Tetapi hari ini kendala terbesar adalah ini semua harus dirujuk. Pada video conference hari Sabtu kemarin dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua berencana untuk men-setup alat gene expert untuk bisa dipakai pemeriksaan PCR di Timika. Demikian pula Rumah Sakit Tembagapura saat ini sedang mempersiapkan pemeriksaan PCR. Targetnya dalam waktu yang tidak terlalu lama, pemeriksaan PCR di Tembagapura sudah bisa dilaksanakan. Demikian pula di Timika. Kita berdoa saja semoga dalam waktu 1-2 minggu ke depan sudah tersedia. Dan ini di RSUD Mimika tentu saja ada tim asistensi baik dari Kemenkes maupun dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Terima kasih buat tim Kominfo, terima kasih buat rekan-rekan pers yang mana sudah bersama-sama dengan kami hari ini setelah 2 hari kita tidak berjumpa. Saya berharap teman-teman tetap sehat dan di besok hari demikian pula kita masih tetap bisa semangat untuk teman-teman yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa.